Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Saiful Arif. Saya mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit pengetahuan saya atau experience saya selama mengikuti kegiatan MBKM Kampus Merdeka. MBKM sendiri yaitu program atau kebijakan yang diinisiasi langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Republik Indonesia. Program ini sendiri bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk dapat mengasah kemampuannya sesuai bakat dan minatnya masing-masing dengan terjun langsung ke dunia kerja. Di kampus Merdeka ini sendiri menawarkan beberapa program seperti magang dan studi independen bersertifikat, kampus mengajar, terus membangun desa, dan masih ada yang lain lagi. Pada MBKM Batch 2 ini saya mengikuti program studi independen bersertifikat dengan mitra PT Zona Edukasi Nusantara atau biasa yang dikenal dengan Genius. Pada studi independen di Genius ini saya mengambil learning path yaitu UI UX in Product Design from Design Thinking to Rapid Prototyping. Pada studi independen di Genius ini dibagi menjadi 3 kerangka pembelajaran. Yang pertama ada Universal Fundamental Skill. Di Universal Fundamental Skill ini seluruh peserta dalam setiap learning path akan mendapatkan materi yang sama. Dalam tahap ini peserta akan diberikan pemaparan mengenai kemampuan dasar yang digunakan untuk berpikir dan menghasilkan kualitas berpikir yang dapat dipertanggungjawabkan dari mengolah sebuah informasi, masalah, isu, atau situasi. Kerangka pembelajaran kedua yaitu Specific Fundamental Skill. Pada Specific Fundamental Skills ini para peserta akan mempelajari kompetensi pendalaman profesi yang berkaitan dengan kemampuan dasar yang harus dimiliki sesuai dengan program atau learning path yang sudah mereka pilih. Kerangka pembelajaran yang ketiga yaitu Specific Technical Skill. Di Specific Technical Skill ini peserta akan belajar untuk membangun dan mempraktikkan kemampuan profesional yang telah dipelajari pada learning path masing-masing peserta. Pada learning path ini saya mempelajari tahapan-tahapan dari membuat suatu desain interface dengan metode design thinking. Metode design thinking ini sendiri yaitu metode yang menjadikan manusia sebagai titik fokusnya sehingga memungkinkan terciptanya solusi yang terbaik dan akan sangat mudah digunakan oleh pengguna. Metode design thinking sendiri dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama ada empathize, yaitu tahapan yang bertujuan untuk bagaimana kita dapat memahami kebutuhan dan keinginan pengguna. Tahapan ini biasanya dilakukan dengan cara melakukan wawancara ataupun observasi kepada pengguna langsung. Tahapan yang kedua yaitu define. Tahap define ini yaitu tahap yang dilakukan untuk mengumpulkan semua pengetahuan yang didapat dari pengguna pada tahap empathize. Setelah itu dapat menyimpulkan apa saja kebutuhan pengguna, masalah dan tantangan yang dihadapi pengguna sebagai inti dari pembuatan aplikasi ini. Yang ketiga ada ideate. Ideate yaitu
tahapan untuk menggambarkan solusi yang dibutuhkan setelah melakukan 2 tahapan awal, yaitu tahap empathize dan tahap define. Tahap ide ini nantinya akan digambarkan dengan prototype. Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapi oleh pengguna. Tahapan yang keempat yaitu tahap prototype. Tahap prototype ini yaitu tahap di mana dilakukannya penerapan ide-ide yang telah dibuat dalam bentuk produk atau aplikasi yang dapat diuji cobakan langsung kepada pengguna. Dalam pembuatan prototipe ini saya biasanya menggunakan aplikasi Figma. Tahapan yang kelima yaitu tahapan tes. Tahap tes yaitu merupakan tahap di mana hasil dari proses sebelumnya, yaitu proses prototipe, dilakukan uji coba kepada pengguna. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan feedback atau umpan balik dari pengguna sehingga didapatkannya solusi terbaik. Selama mengikuti MBKM studi independen ini, saya mendapatkan banyak lagi pengetahuan baru. Salah satunya yaitu apa saja yang dilakukan oleh UI UX designer ketika merancang suatu desain. Mungkin itu saja pengalaman atau experience yang saya dapatkan selama mengikuti program MBKM studi independen ini.